Bismillah, alhamdulillah, nahmadu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma hdina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil 'afiyah. Amin. Yang saya hormati para ustaz, Bapak Ibu, hadirin jamaah sekalian rahmatullah. Alhamdulillah wa syukurillah pada subuh yang penuh berkah ini, yang pasti sebagaimana hadis Rasulullah, Allah berikan berkah di waktu subuh orang-orang yang subuh sholat berjamaah. Mudah-mudahan kita semuanya, umur kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan. Tadi sudah disampaikan banyak doa, anak keturunan kita, anak keturunan yang soleh dan solehah, yang buruk ta'ayun, berikan manfaat dunia maupun akhirat pada kita semuanya. Para jamaah, hari ini kurang lebih 1 bulan lagi ya kita masuk pada bulan Ramadan, dan kita mengkaji menyiapkan Ramadan berkah, bukan sekedar ritual muslim. Para jamaah, bisa jadi sebelum Ramadan atau sampai bulan ini banyak saudara-saudara kita yang mendahului kita telah wafat. Dan mudah-mudahan kita semuanya, karena kurang 1 bulan, Allah berkenan memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa diberikan umur sampai di bulan Ramadan bulan depan insyaallah. Dan mudah-mudahan kita dimudahkan Allah untuk memaksimalkan melakukan tobat ibadah di bulan Ramadan, sehingga kita nanti menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang takwa, orang-orang yang dibebaskan Allah dari api neraka, dan insyaallah kita semuanya akan menjadi ahli jannah yang ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah, Ramadan itu Allah tetapkan sebagai kurikulum global, kurikulum internasional, kurikulum rahmatan lil alamin, yang targetnya adalah takwa. Dan surga itu juga disediakan orang-orang yang takwa. Maka mari kita pastikan niat kita pastikan kesungguhan kita, azam kita di bulan Ramadan insyaallah sudah dekat ini, kita bersungguh-sungguh supaya mendapatkan ampunan dan meningkat kualitas ketakwaan kita kepada Allah. Kalau tak wafat sewaktu-waktu, mudah-mudahan kita sudah diampuni oleh Allah SWT. Baik para jemaah, saya lanjutkan slide yang kedua. Kemudian bagaimana cara kita mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan? Yang pertama yang saya sampaikan adalah yaitu peringatan dari hadis Rasulullah SAW dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Baihaqi. An Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam Sa'idan mimbar faqal amin amin amin. Jadi ketika Rasulullah SAW naik mimbar, kemudian beliau mengatakan amin 3 kali. Kila ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, inna sa'idan mimbar, kulta, sesungguhnya ketika engkau telah naik mimbar, sedang naik mimbar, kemudian engkau berkata amin amin. Qal, kemudian Rasulullah menjelaskan, inna Jibril atan, Jibril mendatangiku. Faqal, kemudian Jibril berdoa, man adraka syahr Ramadan falam yaghfir lahu fadakhalan nar. Siapa yang hidupnya Allah kasih kesempatan masuk di bulan Ramadan, kemudian dia tidak mendapatkan ampunan atau belum mendapatkan ampunan, maka dia ke neraka. Saya cerita sedikit ya. Ini sebuah target utama kita, bagaimana nanti di bulan Ramadan dapat ampunan.
Dan Allah buka lebar-lebar itu ampunan di bulan Ramadan. Maka bahasa Jawanya banget, kalau orang Muslim diberikan umur masuk bulan Ramadan tidak dapat ampunan. Sampai yang berdoa malaikat Jibril, gitu ya. Ini butuh perhatian yang serius. Kemudian Allah, dan dia jauh dari rahmat Allah, kasih sayang Allah, gitu ya. Kemudian di Rasul mengatakan amin, amin. Sebenarnya hadis ini lengkapnya ada tiga yang didoakan itu. Yang pertama tadi tentang Ramadan, yang kedua tentang punya orang tua yang sudah tua, termasuk saya ini orang tua masih hidup semua. Kemarin baru saya pulang itu karena ada sakit. Itu ketemu orang tua, punya orang tua sudah tua kok tidak menjadi jalan masuk surga karena tidak birrul walidain. Ini juga celaka kayak gitu. Yang ketiga, dibacakan nama Rasulullah, tidak membaca sholawat. Nah, tiga hal ini diganti. Ya. Jadi kalau puasa tadi sudah saya sampaikan, punya orang tua itu adalah jalan menuju surga juga, birrul walidain, gitu ya. Kemudian membaca sholawat, itu kan sholawatnya ini satu tidak sah. Nah, penjelasannya ini Arabnya, tapi supaya cepat saya baca terjemahnya. Penjelasannya bahwa yang penting penjelasan ulama, doa yang pasti dikabulkan karena yang berdoa itu malaikat Jibril, yaitu malaikat yang paling mulia, pemimpin para malaikat, yang mengamini juga orang paling mulia, mulai Nabi Adam sampai manusia yang terakhir. Jadi ini pasti dikabulkan, gitu ya bahasanya. Jadi ini pasti dikabulkan, yang berdoa malaikat yang paling mulia, yang mengaminkan manusia yang paling mulia. Betapa seriusnya ancaman ini bagi orang-orang yang lalai di bulan Ramadan. Nah, hari ini kita sudah berpikir menyiapkan bulan Ramadan, gitu ya. Kemudian makna celaka atau jauh dari rahmat, ya, yaitu abadallahu, dia jauh dari rahmat Allah. Orang yang tersebut dijauhkan rahmat Allah, alasannya Ramadan itu waktu di mana pintu surga dibuka, ya, pintu neraka ditutup. Artinya apa? Dimudahkan orang itu beramal soleh, pintu surga dibuka semua. Yang pintu sholat dibuka, sedekah dibuka, pintu jihad dibuka, dan lain-lain. Untuk baburoyan apalagi kos untuk orang puasa semua dibuka. Dan itu buktinya ketika tanggal 1 Ramadan, orang yang mungkin jarang ke masjid, kira-kira datang ke masjid nggak? Nah, datang ke masjid 10 hari pertama biasanya. Semakin berkurang ya. Nah, kita harus sampai finish ya, sampai finish. Jangan cuma di bapak penyisian ya, istilahnya begitu. Kita harus sampai finish ya. Jadi betul-betul sampai akhir bulan Ramadan. Itu rahmat ya. Orang yang jarang sholat jamaah subuh terpaksa jamaah subuh karena mari sahur daripada tidur ke masjid. Nah, itu dilatih sebenarnya. Awalnya terpaksa, awalnya mengikuti kondisi, tapi lama-lama dengan ilmu dan kesadaran akan melakukan berikutnya. Maksudnya ini di training memang. Nah, di dalam penelitian itu kan pembiasaan itu minimal dilakukan 21 kali berturut-turut, baru nanti bisa menjadi habit, ya. Dibiasakan 21 kali berturut-turut, baru nanti menjadi kebiasaan. Allah kasih 1 bulan ini, 2 bulan atau 3 bulan ini, berarti cukup itu mesti. Makanya kalau betul-betul memanfaatkan bulan Ramadan, target takwa itu teraih, meningkat takwa itu teraih, begitu. Itu pasti kalau benar-benar puasa. Nanti materi banyak sebenarnya, sampai 6:30 juga nggak apa-apa. Pintu neraka ditutup, ya, pintu neraka ditutup. Artinya banyak ampunan, di siangnya banyak ampunan, di malamnya banyak ampunan. Dan kemudian setan itu dibelenggu. Apa maksudnya setan dibelenggu? Disedikitkan Allah dalam menggoda manusia. Jadi mudah orang itu melakukan ketaatan. Loh, kalau sudah begini kok nggak bisa taat, nggak dapat ampunan kan kebangetan. Nah, itu maksudnya. Kenapa sampai yang berdoa malaikat Jibril yang mengaminkan tersebut pasti 30. Nah, hati-hati. Ini peringatan. Nah, kemudian penyebab tidak diampuni seperti apa? Para ulama menjelaskan ini ditujukan bagi orang yang tetap melakukan maksiat secara terang-terangan, tidak menghormati kesucian bulan Ramadan. Nah, kadang pemerintah itu karaoke ditutup selama bulan Ramadan. Ini termasuk ada rasa menghormati lah, menghormati segala kemaksiatan yang sifatnya publik itu ditutup dulu, gitu ya.
atau tidak berniat sama sekali untuk bertobat, maka hari ini Raja Mas sekalian mengingatkan saya sendiri, kita mulai dengan tobat. Yang masih berbuat maksiat atau hari-hari ini sedang melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, bertobatlah, berhenti. Ya, yang punya tobat dosa sama Allah, segera minta ampunnya. Yang punya dosa tanda petik salah sama manusia, minta dihalalkan. Yang punya hutang, minta dosa sama Allah, bisa segera bayar. Ya. Artinya selesaikan tanggungan sama Allah sama tanggungan sama manusia. Sehingga kita masuk bulan Ramadan itu sudah bersih. Karena amal itu kalau tidak dimulai dari tobat nggak bisa itu diterima. Jenengan sholat tidak tobat betul-betul karena Allah tobat membersihkan dosa, nanti sholatnya juga susah diterima. Amal sholat susah diterima kalau kita tidak didahului dengan tobat. Ibaratnya tobat itu sholat itu wudhu. Kalau sholat tidak ada wudhunya nggak sah. Amal soleh kalau nggak sungguh-sungguh tobat nggak sah. Gitu ya, ibaratnya begitu. Maka bertobatlah setiap hari, setiap saat. Bahkan orang yang banyak baca istighfar itu dimudahkan dosanya, diberikan banyak rezeki, banyak keturunan, diberikan Allah barokah di tulangan dan bumi hujan dan seterusnya yang memberikan berkah. Itu istighfar, gitu ya. Maka selalu banyak tobat, termasuk kita baca setiap ba'da wudu doa tobat juga itu kan. Karena Allah suka sama orang-orang yang tobat. Allah suka sama orang-orang yang bersih hatinya, bersih perilakunya, bersih perbuatannya, bersih niatnya dan seterusnya. Itu Allah suka. Nah, itu yang kita lakukan sebelum masuk disebut bulan suci Ramadan. Kita sucikan dulu hati kita supaya nanti lebih mudah beramal soleh. Nah, begitu kira-kira. Nah, hadis berikutnya yang senada ini dari riwayat At-Tirmidzi ya. Jadi rogibaan rojulin dakhala alihi Ramadan summa insalqa qabla yaqurlah. Rogibaan itu hidungnya tersungkur di lantai, tipu kejerumuk. Itu artinya menunjukkan kiasan celaka, gitu ya. Celaka gitu ya. Rogibaan itu. Jadi celaka, gitu ya. Atau hina. Seseorang yang masuk bulan Ramadan kemudian dia tidak mendapat ampunan atau tidak, ya ini sama celaka, nah, gitu ya. Jadi peringatan keras atau tadkir agar kita tidak hanya menahan lapar dahaga, tetapi benar-benar memanfaatkan momentum Ramadan bertobat total agar mendapat predikat al-maghfur, yaitu orang-orang yang diampuni Allah. Nah, ini tafsir kita terutama supaya dapat. Para jemaah sekalian, bagaimana kaidah amal kita? Ya, kaidah ini perlu saya sampaikan agar ini untuk umum ya, untuk amal secara umum. Kaidah amal kita ini harus dimulai dengan iman. Orang yang beramal kebaikan tidak beriman itu tidak ada nilainya di depan, betul ya? Orang kafir berbuat sosial, nyumbang itu tidak ada nilainya. Yang saya misalnya tokoh terkaya dunia nyumbang sekian triliun ya untuk amal sosial, tidak ada artinya. Harus didasari dengan iman. Ya, kaidah amal kita. Kemudian supaya amal itu benar harus pakai ilmu, yaitu dengan pemahaman. Supaya nanti puasa kita benar harus diilmuni dengan pemahaman bagaimana mengisi bulan Ramadan yang benar, beribadah yang benar. Ini seluruh amal juga begitu. Kaidahnya harus pemahaman. Kalau tidak ngaji, tidak ngerti, harus ngaji, harus ngerti, tanya, gitu ya, belajar. Jadi makanya tolabul ilmu itu wajibnya. Kemudian kalau sudah paham, lakukan amal soleh itu dengan ketundukan Islam karena Allah dan dengan ihsan. Ihsan itu anta betullah karena baru wa ilam ya baru fa innahu. Jadi beribadahlah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau kau tidak bisa melihat Allah, Allah melihat kalian. Nah, itu ihsan. Maka di mana saja, kapan saja, beramal ibadah apa saja, amal soleh, kita berusaha ihsan, merasa dilihat Allah dan hanya karena Allah, ikhlas. Gitu ya, ini kaidah amalnya. Maka kalau sudah betul-betul seperti itu, kita akan dapat hikmah ibadah kita, hikmah puasa, hikmah sholat, hikmah sedekah, hikmah zikir, hikmah baca Quran dan lain-lain. Kita akan mendapatkan rahasia-rahasia di balik amal-amal yang kita lakukan. Ada kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Ini kaidah hukum, termasuk puasa.
Maka kita harus pahami kaidah amal di dalam puasa ini, ya, termasuk secara mengamal ya. Baik. Kemudian saya bahas kemuliaan bulan Ramadan supaya ada sebuah motivasi yang besar, ya, agar kita bersungguh-sungguh di dalam mengisi ibadah di bulan Ramadan. Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bismillahirrahmanirrahim, Ja'akum Ramadan, Syahrul Mubarak, Iftarullah alaikum siyam, Tuftahu fi abwabul jannah, wa yughlaqu fi abwabul jahim, wa tudkhilu fi syai'atin fi lailatul khair min alfi syahr. Jadi ini luar biasa ini, yang tidak ada di bulan lain. Qad ja'akum Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan itu Syahrul Mubarak. Mubarak itu artinya apa, Bapak Ibu? Berkah itu artinya apa? Apa? Ziyadatul khair, ya, bertambah kebaikan. Jadi bulan Ramadan itu banyak kebaikan-kebaikan yang mestinya di bulan itu kita harus bertambah kebaikan kita. Secara umum, takwa kita bertambah, amal kita bertambah, yang nggak baca Quran, nggak sedekah, dan seterusnya. Dan di bulan Ramadan itu siapa yang membiasakan amal-amal soleh itu nanti akan terbiasa pasca Ramadan. Dan siapa yang tidak membiasakan di bulan Ramadan itu, apalagi nanti di luar bulan Ramadan. Sekarang ini termasuk satu cerita. Kalau jenengan tidak menghatamkan Quran di bulan Ramadan, kira-kira di bulan Ramadan khatam enggak? Enggak kan? Lebih enggak kan? Iya. Jadi yang punya waktu banyak di bulan Ramadan, ya, kok tidak menghatamkan Quran, itu di luar Ramadan insya Allah tidak menghatamkan Quran. Siapa yang tanda petik tidak rajin sedekah atau agak pelit bahasa Jawanya di bulan Ramadan, di luar Ramadan lebih pelit lagi. Ini untuk introspeksi kita semua, ya. Siapa yang tidak rajin sholat di bulan Ramadan berjamaah, di luar Ramadan biasanya juga enggak, ya. Jadi di luar Ramadan itu semakin berkurang. Maka sebagai latihannya tadi di awal, di bulan Ramadan dimaksimalkan itu sebagai training internasional oleh Allah Subhanahu wa taala pada umat Islam. Jadi kebiasaan di bulan Ramadan itu masuk Allah supaya dibiasakan di bulan Ramadan. Itu namanya berkah, bertambah kebaikan, gitu ya. Kemudian Allah fardukan puasa, ya. Di bulan Ramadan ini difardukan puasa. Jelas hukumnya fardu. Al-Baqarah itu satu itu, ya. Kutiba alaikumusiyam. Fardu hukumnya. Artinya bulan Ramadan ini memang Allah buat puasa, dan puasa nanti saya insya Allah kalau nyampe slide-nya saya akan jelaskan kenapa puasa, gitu ya. Targetnya takwa. Dan takwa tadi saya katakan itu adalah orang-orang yang diberi balasan surga. Jannatin ardha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Sehingga hidup kita cari apa? Takwa. Orang sudah tua-tua kayak saya ini di atas 50, ya. Kita akan mengatakan dunia, saya sudah mengatakan dunia ini fata morgana, dunia tidak ada apa-apanya. Setuju Pak? Setuju ya? Karena dunia ini akan kita tinggalkan, sehingga ketika kita wafat disebut apa? Meninggal dunia. Kenapa sesuatu yang kita tinggalkan kita cari? Ada kan? Sesuatu yang kita tinggalkan mestinya kita jadikan ladang untuk mencapai yang kita akan pergi di akhirat, kan gitu. Jadi dunia ini kita cari sebagai alat prasarana untuk menuju akhirat, bukan dunia sebagai tujuan. Itu yang saya maksud. Ya, dunia penting karena tanpa dunia kita nggak bisa akhirat kan. Tapi dengan sebab dunia inilah kita jadikan sebagai ladang amal soleh menuju akhirat. Itu maksudnya besar. Nah, Allah fardukan siang di sini puasa di bulan Ramadan, jelas targetnya takwa. Itu satu. Yang kedua, begini, tuftahu fi abwabul jannah. Di bulan Ramadan itu dibuka pintu surga, tadi sudah saya sampaikan. Ini kemuliaan bulan Ramadan. Di selain bulan Ramadan nggak ada hadis begini kan? Saya buka pintu surga di bulan Syawal, gitu nggak ada. Saya belum tahu ini, kalau ada silakan disampaikan, ya. Kemudian ditutup pintu neraka. Dimudahkan orang untuk mendapatkan ampunan, dimudahkan orang untuk beramal soleh, sampai lingkungan, situasi, kondisi, auranya bulan Ramadan itu beda dengan tidak bulan Ramadan. Dimudahkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan disedikitkan godaan setan, sehingga orang yang berbuat jahat atau maksiat di bulan Ramadan agak malu, gitu ya. Kemudian
waktu gilu syaitan ini dibelenggu setan, sedikitkan godaan setan. Dan yang terakhir ini, fihi lailatul khairun min alfi syahr. Di dalam bulan Ramadan itu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Para jamaah, ada cerita begini, ada sahabat itu yang mati, dia mati syahid, ya, mati syahid. Kemudian ada sahabat yang kedua, saya sebut A dan B. A mati syahid, dia meninggal sebelum Ramadan. Kemudian yang B mati pasca Ramadan. Kemudian masuk surganya yang B duluan. Harus begitu ceritanya. Kenapa masuk duluan surga yang B? Padahal tidak mati syahid itu. Kenapa? Karena dia bersungguh-sungguh beribadah di bulan Ramadan dan mendapatkan malam Lailatul Qadar, sehingga kualitas pahalanya menjadi 1000 bulan lebih, bukan 1000 bulan ya. Khairun min alfi syahr. Padahal 1000 bulan itu 83 tahun 4 bulan kalau nggak salah. Kan begitu. Jadi Bapak-bapak Ibu sekalian, ketika kita ada kesempatan mendapatkan bulan Ramadan dan kita beribadah di malam Lailatul Qadar itu, Allah nilai lebih daripada 1000 bulan. Artinya apa? Kita punya amal soleh selama 1000 bulan lebih. Dan itu kita tidak dapatkan di bulan yang lain. Gitu ya. Makanya tadi si sahabat B itu bisa masuk surga kedua. Karena ada kualitas amal soleh 1000 bulan lebih. Para jamaah mungkin yang umurnya 50, masa balik ya 15, 20, 30 tahun mendapatkan Lailatul Qadar 30 kali 1000, 30.000 bulan, atau 30 kali 80, 2400 ya. Oh, umurnya ribuan sudah. Itulah barokah bulan Ramadan itu bisa menyaingi umat-umat yang terdahulu. Nabi Nuh mungkin umur 1000 lebih, Nabi Ibrahim 1900. Kita bisa menyaingi umat-umat terdahulu dengan Allah beri barokah bulan Ramadan, ada malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu jangan lewatkan semalam pun kita tidak beribadah. Pasti dapat malam Lailatul Qadar, terutama di malam-malam kecil yang terakhir lebih ditekankan sampai ada intikam. Nah, disinilah kemuliaan bulan Ramadan. Kalau Allah sudah berikan kelebihan-kelebihan kemuliaan yang luar biasa ini, kok tidak bersungguh-sungguh? Yuk, imannya kurang kuat. Ibu-ibu misalnya Bu, ada mall baru diskon 75%. Kira-kira kebek nggak mallnya? Penuh kira-kira ya. Diskonan 75%. Barangnya baru, promosi baru, buka mallnya. Kira-kira gimana? Ribuan orang berusaha. Dan itu fakta sudah terjadi. Nah, ini Allah kasih lipat ganda satu malam menjadi 1000 bulan. 1000 bulan itu berarti 1000 kali 30, berarti 30.000 hari. Itu berapa persen? Berapa itu Pak? Ngitungnya enggak, 30.000 tambah 02 gitu aja. Ya, Masya Allah. Itu bonus yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mulai sekarang kita niat yang sungguh-sungguh memprogram bagaimana nanti kita di bulan Ramadan. Insya Allah kalau azab kita kuat, Allah akan mudahkan. Ya. Nah sekarang, mengapa diwajibkan puasa? Nah, ini harus kita paham. Kenapa kita puasa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Targetnya itu pasti takwa. Nah, kenapa ini? Nah, saya baca terjemahnya aja Pak, biar agak cepat. Waktunya tinggal 20 menit ya. Imam Abu Ja'far Ibnu Tabari menyatakan bahwa amanu di situ adalah orang-orang yang betul beriman kepada Allah. Makanya di hadis itu kan man soma Ramadan imanan wa ihtisaban, kan harus dijawab dengan iman bahwa puasa itu difardukan Allah, ihtisaban dan hanya mengharap ridho dari balasan Allah. Itu maknanya iman dan ihtisaban. Gufirullah wa taqaddam. Itu arti ampuni seluruh dosanya, gitu ya. Nah, iman dulu, kemudian menyatakan kutiba itu maknanya furido. Kutiba alaikumusiyam itu maknanya furido, wajib, gitu ya. Yang dimaksudkan adalah mencukupi perintah bahwa itu adalah wajib termasuk mencegah yang dilarangnya. Nah, itu kata kuncinya di sini harus iman dan memahami kata kutiba itu artinya furido, wajib, diwajibkan atau fardu, wajib.
wajib ya. Jadi siapa yang tidak berpuasa Ramadan dosa besar itu. Bahkan tidak bisa dibayar dengan dosa puasa sepanjang tahun kan begitu. Kalau tidak puasa dengan sengaja ya, mokel dengan sengaja saja. Nah, para jamaah, kemudian target takwa itu seperti apa? Begini penjelasannya. Bertakwa kepada Allah dengan puasa, dengan kita puasa itu meninggalkan syahwat. Dan kebanyakan syahwat manusia itu apa? Makan sama wanita kan? Betul ya? Sama harta biasanya. Atau ujung-ujungnya kan makan sama wanita gitu ya, ujung-ujungnya begitu ya. Nah, jadi kalau puasa itu dicegah untuk makan, puasa itu dicegah untuk nikah atau hubungan suami istri di siang hari gitu ya. Dan itu adalah nafsu yang berat, sulit bagi manusia sebenarnya. Padahal itu diharamkan. Puasa itu sesuatu yang dihalalkan jadi haram, tanda petik ya. Makan itu halal, hubungan suami istri itu halal di siang hari kalau tidak puasa. Tapi ketika puasa disuruh berhenti atau tidak boleh, haram hukumnya gitu ya. Tanda petik haram itu memang membatalkan puasa kan. Maka jika mudah bagi kalian bertakwa dengan meninggalkan syahwat makan dan hubungan suami istri, maka takwa kepada Allah meninggalkan selain keduanya itu lebih ringan. Jadi orang itu tidak bisa isok nahan syahwat makan dan syahwat lawan jenis. Itu diharapkan Allah, urusan menjalankan perintah-perintah Allah yang lain, syahwat sama yang lain itu lebih gampang. Karena ujung-ujungnya manusia itu di situ beratnya. Dan sumber segala kemaksiatan di syahwat itu, makan dan urusan wanita, gitu ya. Maknanya ialah supaya kalian bertakwa meninggalkan sesuatu yang menjaga puasa sebab agungnya derajat puasa. Jadi dengan puasa itu meninggalkan makan dan minum dan syahwat lawan jenis atau suami istri ya, itu kok bisa meninggalkan? Itu perintah-perintah Allah yang lain lebih mudah menjalankan. Itu maknanya puasa. Ya. Dan puasa mendidik orang untuk selalu merasa diawasi Allah. Ya, muraqabah. Dimanapun, kapanpun orang yang berpuasa itu dia merasa dilihat oleh Allah. Jenengan setelah sholat subuh di kamar sendirian ada minuman, tidak akan berani minum. Ada istri, tidak akan berani berhubungan dengan istri. Kenapa? Dilihat Allah, iman ini membatalkan puasa, ini dosa besar. Ini diharapkan di luar puasa dimanapun, kapanpun kita bertakwa. Ittaqillah kaitsama kunta. Diharapkan begitu, itu trainingnya ke sana. Muraqabah. Nah, wong nek muraqabah, orang itu kalau muraqabah merasa diawasi Allah, malu berbuat maksiat. Dan orang yang malu berbuat maksiat karena merasa dilihat Allah walaupun sendirian, itu nanti masuk surga tanpa hisab. Jadi kalau jenengan punya predikat orang yang malu berbuat maksiat walaupun tidak dilihat orang, merasa dilihat Allah saja, itu insya Allah nanti akan masuk surga tanpa hisab. Jadi begitu, itu besarnya training Allah yang diberikan dalam puasa. Maka mesti target takwa, kata Allah itu mestinya itu harfun harapan, tetapi maksudnya pasti. Jika puasanya benar, pasti takwa akan terwujud. Itulah Allah. Ya. Baik, kita lanjut. Nah, bagaimana puasa yang berkualitas? Nah, ini diingatkan Rasulullah SAW. Hadis ini selalu di bulan Ramadan disampaikan. Ruba suamin hidroh min siyamihi al-jumal lapas. Jadi banyak, berapa banyak? Kalau pakai ruba suamin begini, Pak, itu akeh-akeh wong. Mayoritas orang yang berpuasa itu dia tidak mendapatkan puasanya kecuali lapar dan dahaga. Kira-kira benar tidak? Orang Islam ini misalnya 100.000, yang masuk masjid berapa ribu? Berapa persennya? 2%. Yang masuk masjid kira-kira bisa menjaga mulut, kaki, tangannya dari maksiat tidak? Yang masuk masjid ini, itu pun masih dipertanyakan ya. Makanya lebih banyak. Ini juga perhatian dari Rasulullah. Akeh banget wong sing puasa gak oleh pahala puasa, hanya puasa-puasa. Maksudnya menggugurkan kewajiban. Tapi kalau mulai yang lapar dan ya, ini perhatian. Nah, supaya nanti kita betul-betul menjaga kualitas puasa kita. Nanti saya jelaskan tentang tingkatan orang yang berpuasa. Oke, saya bercepat.
Yang penting sudah masuk imaman. Ya ini, bagaimana supaya puasa kita ini berkualitas? Satu, hindari berkata dusta. Supaya tidak berdusta gimana Pak? Jujur, betul. Supaya tidak banyak berdusta gimana? Ojo ketemu wong akeh. Ya betul ya. Ojo ketemu wong akeh, ketemu Quran saja. Jadi waktu-waktu bulan Ramadan saya sarankan ketemu orang kalau ada perlu dan perlunya cukup selesai. Ya, ketemu dalam sholat jamaah, ketemu dalam pengajian, ketemu interaksi kerja secukupnya. Lain waktu untuk membaca Quran untuk dikir, supaya tidak banyak bohong. Kita bohong ini kan karena ngomong-ngomong sama orang loh, banyak interaksi sama orang loh. Nah, sementara puasa dikurangi untuk mencegah kesana, gitu ya. Termasuk nanti gibah, karena orang yang gibah itu Pak, saya itu ngeri dengarkan dosa gibah. Ternyata dosa gibah itu dosanya lebih besar dari zina. Tapi orang zina itu kan kelihatan hina ya, betul ya Pak? Orang yang sudah berzina kan kayaknya hina ya. Dan memang zina itu dosa besar. Sampai orang yang zina itu sudah nikah harus dihukum, dirajam sampai mati. Itu dosa besar. Lah gibah itu lebih besar daripada zina. Gitu ya. Loh, kok bisa begitu? Biasanya orang zina ini ulama menjelaskan, orang zina itu kalau sudah sadar dia bisa tobat. Tapi yang gibah Pak, berapa orang yang tobat dari gibah Pak? Jarang jawabannya. Itu sebabnya dosa gibah lebih besar dari zina. Karena orang yang gibah itu jarang yang mau tobat. Tobatnya dia jauh sepura karo Allah, kalau jauh sepura karo sing digibahi. Sampai pernah aku sepura nih ya, tapi gibah kamu mohon maaf. Kira-kira pernah Pak begitu Pak? Jarang kayaknya. Jarang apa benar? Kebanyakan wanita ya. Nah, bukan ibu-ibu ya, enggak gitu ya. Kebanyakan wanita. Enak. Loh, orang cerita nih. Loh, nek gibah kok enak kenapa? Ono iblis ditapain Nabi Muhammad SAW. Kamu kok go madu karo go pasir diomong. Aku iki go madu tak kayak ngeleti wong lebih sing gibah ben rasa manis. Makanya nek gibah itu nek ngomong enak dan suwe. Sing sibuke beri ini bro meneh, nambah meneh, tak leleti madu. Jadi iblis lah pasir kok apa? Iki tak gawe nyawuri wong sing berbelas kasih sama anak yatim. Ben gak ngelus-ngelus anak yatim, berbelas kasih memberi infak pada anak yatim. Jadi nipis pun. Makanya hati-hati dulu kita semuanya. Saya juga berusaha kalau misalnya kita ngomong sudah mengarah gibah, stop, bicara yang lain. Gitu ya. Harus ada yang menghentikan kalau yang dua orang ini datang. Orang ketiga itu Pak, karena yang gibah dan yang mendengarkan gibah podo-podo dianggap gibah. Nah, nek wong iku poso gibah, kalau pahalanya termasuk dusta. Nah, itu bahayanya. Masya Allah. Jadi ini ada surat Bukhari ya, jangan dusta. Nah, berikutnya, misalnya gini, ibu-ibu ditanya bapak-bapak suaminya, Bu, masih punya belanja berapa? Tinggal habis Pak, padahal masih ada 25.000. Itu sudah dusta ya. Habis Pak, cuma bisa 25.000. Nah itu enggak. Jadi betul-betul jujur fair apa adanya gitu ya. Nah, kalau masih tidak fair, tetap jangan dusta itu. Nah itu bahayanya Pak ngomong ini. Makanya dalam Al-Quran itu waqulu qawlan sadida. Ngomong sing bener, sing jujur, ngomong sing diridhoi Gusti Allah, itu qawlan sadida. Baik. Ini kemudian yang berikutnya, jangan berkata yang sia-sia atau lamun dan rupas. Jadi ketika puasa itu hendaknya berkata yang bermanfaat. Ya. Jadi puasa itu bukanlah menahan lapar dan minum saja, akan tetapi puasa itu menahan dari perkataan lamun dan rupas. Apabila seorang mencelamu berbuat usil kepadamu, katakan ana shaim, inni shaim, saya puasa. Begitu ya. Jadi saya puasa. Anda saya jangan gibah, Anda saya jangan mencela, saling mencela, dan seterusnya. Nah sekarang apa itu makna lagun dan rofas? Ya, ini ada penjelasan.
Jadi dalam Fathul Bari Al-Aqsa mengatakan al-laghun itu kalamul ladzi la asla lahu minal batil wa syarr. Jadi laghun itu perkataan sia-sia yang semisalnya tidak ada berfaedah. Perkataan yang sia-sia dan semisalnya yang tidak ada manfaatnya. Maka kita diajari Rasulullah itu faliyakul khairan aw liyas. Jadi jangan ngomong sing gak ada manfaatnya. Itu namanya laghun. Jadi ngomong yang ada nilainya, ada bernilai pahala. Termasuk dengan dimanapun kapanpun saya sarankan zikir. Jalan ke masjid, zikir, baca sholawat, baca la ilaha illallah. Di mana saja, walaupun kita diam zikir dalam hati ketemu orang itu ya. Di kendaraan zikir atau mendengarkan pengajian, misalnya dalam YouTube dan sebagainya. Sepanjang waktu setiap detik diusahakan zikir, Pak. Kecuali di tempat yang dilarang di zikir, di kamar mandi misalnya. Jadi zikir, jalan zikir, nyetir zikir, baca sholawat, mendengarkan pengajian. Jadi tiada waktu tanpa ingat Allah. Zikir itu pahalanya besar. Bahkan zikir itu sebenarnya pahalanya lebih besar daripada jihad fisabilillah. Karena jihad fisabilillah bagian dari zikir, gitu ya. Baik. Kemudian rofas itu apa? Wa yudlaqu ala taqlid bihi wa ala al-fahsyi fil qaul. Rofas itu adalah kata kiasan yang hubungan banyak. Jadi urusannya dengan syahwat yang porno, jorok-jorok. Itu namanya rofas. Nah, nek wong poso ndak boleh berkata yang tidak manfaatnya sekaligus yang rofas. Aja ngomong sing porno, urusan syahwat, gitu ya. Kemudian istilah rofas itu setiap hal yang diinginkan laki-laki maupun perempuan. Jadi urusan tertarik lawan jenis dihindari ketika puasa. Nah, kemudian supaya kita ini berpuasa berkualitas, hindari berbagai macam maksiat seluruh anggota tubuh kita dan hati kita kalau bisa. Supaya kualitas puasa kita menjadi orang puasa yang khusus, ya, khusus, bukan puasa orang yang umum. Yaitu orang yang bisa menjaga diri dari makan dan minum dan membatalkan puasa, sekaligus menjaga anggota tubuhnya, mata, telinga, dan hatinya dari maksiat. Nah, ini supaya puasa kita menjadi puasa yang berkualitas, ya. Jadi yang ketiga ini kita betul-betul usahakan supaya puasa kita betul-betul dapat pahala puasa, gitu ya. Kemudian keistimewaan puasa. Nah, ini penting. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kullu amalin ibnu Adam yudha'afu al-hasanatu asru amsalnya. Setiap amal ibnu Adam itu sebagaimana dalam Al-Quran itu setiap satu kebaikan Allah lipat gandakan 10 kebaikan, gitu ya. Jadi ila sab'ah mi'ah dhifin, sampai 700 kali kebaikan. Qala azza wa jalla ila shauma fa innahu li wa najmi. Kecuali puasa. Ini hebatnya puasa. Kalau pahala sedekah dilipat gandakan, pahala sholat ada hitungannya, ya. Sholat berjamaah sekian, sholat kemudian isya berjamaah seperti separuh sholat malam, sholat subuh berjamaah seperti sholat semalam subuh. Ini Bu, kalau dengan Bapak Ibu sholat subuh berjamaah itu pahalanya seperti sholat semalam subuh. Qobliyah subuh lebih baik daripada dunia sehingga. Tapi puasa ini Allah bilang dalam hadis ini, Rasulullah bilang, saum itu puasa untuk Allah dan Allah sendiri yang membalasinya. Tidak disebutkan berapa. Itu artinya ini pahalanya besar sekali, tanpa hisab, yaitu surga. Makanya sampai ada nama surga, yaitu yang pintunya babu royan, gitu ya, khusus orang berpuasa. Kenapa Allah berikan pahala yang luar biasa? Karena dia meninggalkan syahwat, dia meninggalkan makanan, tidak minum di siang hari karena niat Allah, karena Allah melakukan kewajiban yang dibantukan Allah. Itu pahala puasa seperti itu. Nah, sehingga dengan pemahaman ini kita berpuasa sungguh-sungguh agar puasa kita ini dinilai Allah, diberi pahala. Puasa bukan sekedar makan dan minum, tetapi puasa betul-betul menjaga seluruh anggota tubuh kita dari maksiatnya. Kita banyak doa supaya diterima Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah ada tingkatan orang yang berpuasa menurut Imam Ghazali. Sedikit saya akan cepat.
Satu, puasanya orang yang umum. Puasa orang yang umum itu pokoknya poso, sahur, buka, tapi dia tidak meninggalkan anggota tubuhnya dari maksiat. Artinya tetap melakukan maksiat. Ini poso-posoan, gugur kewajiban. Ini kebanyakan orang, ya, puasa umum. Puasa yang ketiga ini, yang kedua ini Pak, yang seharusnya minimal kita di kedudukan ini, yaitu puasanya orang yang syarat rukunnya dilakukan, ya, tidak meninggalkan makan dan minum dan berkumpul suami istri, kemudian mampu menahan pendengaran, penglihatan, lisan, tangan, kaki dan semua anggota badan dari dosa, menahan seluruh anggota tubuh dari perbuatan yang dilarang Allah. Nah, ingat-ingat ini slide ini. Aku ki poso rek, aku tak jaga hati, jaga mulut, jaga penglihatan, jaga ucapan, jaga anggota tubuh, jangan sampai berbuat dosa. Kalau terlanjur segera bertobat, minta maaf. Kalau sama manusia minta maaf, segera diselesaikan, gitu ya. Nah, ini puasa kita harapkan di sini. Ya. Jadi puasa yang kita bisa menjaga hati dan seluruh anggota tubuh dari perbuatan manusia. Inilah puasa yang diterima Allah. Puasa yang dapat pahala yang tadi wa ana ajzi. Akulah yang membalas puasa. Artinya bigaitu hisab masuk surga. Gitu ya. Nah, yang ketiga ini puasanya orang yang khusus, puasa khusus dari yang khusus. Jadi puasa paling tinggi yaitu puasa hati, segala cita-cita dari yang hina, dari segala pikiran duniawi, menahan diri dari apapun selain Allah Ta'ala, hanya sedikit yang bisa mencapai derajat. Puasa orang ini sudah kayak puasanya orang uzlah, ya. Jadi hatinya hanya ingat Allah, ya, hanya mencari ridha Allah, sudah kayak lagi dunia belas. Insya bulan Ramadan itu cuti 1 bulan, ya. Kalau bisa, kalau tidak bisa ya tetap ikhtiar cari nafkah, yang ada itu juga wajib. Bagi yang punya kemampuan, kalau bisa libur bulan Ramadan itu bagus sih, fokus untuk beribadah. Itu bagus, ya. Nah, ini kalau pengusaha kan bisa kayaknya, ya. Kalau pegawai kayaknya susah, ya. Nah, jadi ini puasa yang level paling tinggi. Ini puasanya para nabi, para ulama, para wali, ya, para wali. Nah, kalau kita menuju ke sana, kalau bisa minimal 2 tadi. Kemudian hakikat puasa itu seperti apa hasilnya, Bapak Ibu? Puasa itu kalau bisa hakikatnya adalah memilih kehendak Allah dibandingkan itu sendiri. Wong sing takwa itu lebih mendahulukan kehendak Allah, perintah Allah daripada perintah diri sendiri. Bisa mengendalikan nafsu, bisa mengendalikan diri, didahulukan kehendak Allah, perintah Allah, larangan Allah dijauhi daripada keinginan pribadi, ego sendiri. Nah, itu hasil puasa. Kemudian memilih kehadiran Allah dibandingkan kesenangan sendiri. Jadi senang misalnya waktunya sholat jamaah daripada aktivitas yang lain yang kita senangi, mendahulukan ketaatan daripada keinginan sendiri. Kemudian yang ketiga, mengakui kita ini dhaif, kita ini lemah, butuh Allah. Ya, kita ini butuh Allah. Nanti bapak-bapak kalau sudah sembuh merasa lemah nggak bisa jalan, oh ini ya, kalau Allah sudah cabut kekuatan semakin lemah. Berarti semuanya kekuatan itu berasal dari Allah. Kita ini fakir ilallah, qarab ilallah, butuh Allah. La haula wala quwwata illa billah. Sehingga kalau sudah begitu menghindarkan rasa sombong. Itu hasil puasa, ya, hasil puasa. Doa. Karena orang puasa itu lapar, lemah dia. Oh gini tuh, orang puasa itu lemah, lari dan kuat, jalannya lemes gitu ya. Kalau sudah lemah. Nah, keempat, merendahkan diri untuk menaikkan kualitas diri. Jadi Bapak Ibu, semakin kita tawadhu, semakin kita merendahkan diri di hadapan Allah, semakin banyak sujud di hadapan Allah, semakin merendahkan diri di hadapan manusia dalam pengertian tawadhu, ya, bukan rendah diri, itu semakin mulia, semakin tinggi derajat kita. Misalnya kita dihina, dicela, bilang terima kasih, kira-kira mulia kan? Tapi kalau kita dihina, dicela, marah, itu tambah tidak mulia. Nah, itu contoh. Semakin tawadhu dengan Allah dan manusia, kita semakin mulia. Itu hakikat hasil puasa, ya, hasil tindakan puasa. Hasilnya ini kalau puasanya benar. Jadi menjadi pribadi-pribadi yang takwa. Nah, sekarang konteks puasa seperti apa? Konteks puasa itu akan menghasilkan kepatuhan kepada Allah. Karena yang halal saja ketika puasa, makan, hubungan suami istri itu tidak boleh disiapkan. Itu berarti
melatih kepatuhan. Yang kedua, melatih atau perhatian riyadhah. Riyadhah itu melatih rohani kita, termasuk jasmani kita untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilatih training 1 bulan. Nah, itu insyaallah bisa belajar. Yang keempat, ada pengorbanan. Kita mengorbankan ego-ego kita, kemauan-kemauan kita, keinginan kita pendek, kita kemudian tahan hanya mengikuti kemauan Allah saja. Nah, kemudian yang keempat, ada penyucian hati, penyucian niat, penyucian perilaku kita, termasuk yang kita makan, usahakan halal dan sebagainya. Itu hakikat puasa. Kemudian yang kelima, ada perjuangan untuk supaya bisa takwa kepada Allah, bersungguh-sungguh berjihad di jalan Allah, menjadikan orang-orang yang takwa kepada Allah. Itu juga ada di dalam puasa. Kemudian melatih keikhlasan. Sungguh ini penting karena ibadah bangun tanpa ikhlas nggak bisa. Dan puasa tadi saya katakan merasa dilihat Allah, berarti dia mesti ikhlas di dalam puasa, bukan karena manusia. Yang ketujuh, ada itibar, yaitu pembelajaran tentang kelemahan diri, kepekaan, kepedulian sosial. Gue itu seperti ini, sehingga akan menjadi orang-orang yang peduli dengan sesama. Kita punya kelebihan, kita akan memberi kepada yang kurang dan seterusnya. Itu konteks dalam puasa seperti itu. Nah, Bapak Ibu, kemudian tujuan puasa takwa itu kalau dimaknai dengan ayat ada 3 ini, ya, waktu sudah habis. Yaitu yang pertama, hasilnya takut, ada khusyuk. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Jadi takutlah kepada hari yang kalian dikembalikan kepada Allah, kemudian kamu akan tuwaffa kullu nafsin ma kasabat, akan dibalasi terhadap apa yang dia lakukan dan mereka tidak dizalimi. Jadi takut artinya seluruh amal kita nanti akan dibalasi, baik dan buruk, kecil dan besar. Ya, semua akan dibalasi Allah. Sehingga kita takut kalau berbuat yang buruk, yang maksiat, ya. Kalau sudah terlanjur berusaha tobat. Kemudian yang kedua, makna taat, ya alladzina taqwa haqqa tuqah yang sebenarnya. Takwa yang sebenarnya takwa. Takwa yang sebenarnya takwa itu apa? Takwa yang sebenarnya takwa itu tanpa tapi kalau dengan Allah. Kalau sudah diperintah nggak ada tapi, nggak ada dinyang bahasa Jawanya, gitu ya. Kalau sudah diperintah jalannya, kalau dilarang tinggal, tidak ada tapi. Jadi takwanya sungguh-sungguh taat kepada Allah. Yang ketiga, takwa di situ menyucikan hati dari dosa, wa ma'tilau wa yashallah wa yataqabbalu biqais. Nah, disinilah hasil takwa ketika puasa, sehingga betul-betul nanti menjadi ahli surga. Nah, para jamaah sekalian, itu tujuan puasa, takwa. Kemudian hikmah puasa menjadi manusia berakhlak mulia, menumbuhkan sifat pemurah, penyayang, membentuk watak karakter manusia yang patuh. Ya, bagus semua ini. Kemudian disiplin terhadap peraturan Allah, patuh terhadap hukum Allah yang didasari takwa, melatih melayani sahabat, serta mengembalikan pada batas kesederhanaan, jalan menuju kesehatan jasmani dan peningkatan makom rohani. Ya. Ini hikmahnya kalau dipelajari. Jadi kalau dijelaskan banyak, ya. Jadi menjadi manusia berakhlak mulia. Makanya saya itu bilang, kalau ada orang Islam akhlaknya buruk, ini nggak paham Islam. Bismillah saja nggak paham. Allah itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kenapa dia tidak Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Ya, Bismillah saja nggak paham. Kalau orang itu akhlaknya buruk, kasar, miso-miso dan sebagainya, itu tidak paham. Bismillah saja nggak paham. Nah, maka kita jangan seperti orang, apalagi berpuasa. Ini hasilnya. Ya. Kemudian kalau mau bikin jadwal, ini ada sudah tulis. Kalau ini mau bikin jadwal seperti ini contohnya. Kalau bisa sebelum sahur sudah ada sholat tahajud, walaupun sholat cuma 2 rakaat. Sholat sunnah di malam hari itu pahalanya lebih besar daripada di siang hari. Ya, kebiasaan orang-orang soleh, termasuk Nabi Muhammad itu diwajibkan sholat malam. Orang-orang soleh itu membiasakan sholat malam. Ya, maka sebelum sahur, kalau ada waktu diusahakan sholat tahajud, sholat malam. Kalau sudah witir di tarawih, ya tak usah ditutup witir lagi, ya. Kemudian menjelang subuh, setelah itu sholat istighfar sebelum sahur itu, dan banyak doa, karena itu sepertiga malam yang terakhir. Istighfar mudah diampuni Allah, mudah dikabulkan oleh Allah. Ya. Kemudian setelah sahur, sholat jamaah subuh,
dan kalau bisa zikir sampai suruh kalau bisa ya, ada pengajian atau apa sampai suruh kalau tidak bekerja ya. Kemudian sholat duha, berbanyak sholat sunnah pagi hari ada sholat duha, kemudian melakukan aktivitas harian, belajar, bekerja, dan dijaga tadi supaya kualitas puasa kita tetap baik. Kemudian tilawah Quran dijadwalkan supaya minimal saya nanti 1 bulan khatam 1 juz misalnya di jadwal gitu ya. Kemudian dalam berbuka kita banyak istighfar, merendahkan diri di hadapan Allah, ya banyak berdoa karena orang yang berbuka itu doanya mudah dikabulkan, dan kembali waktu isya, jamaah tarawih dan seterusnya. Itu kira-kira contoh aktivitas harian kita ya. Jadi karena waktu sudah habis, Allah selesai ya. Allah alam bisawab. Alhamdulillah, materi yang beliau sampaikan terkait dengan bagaimana diri kita untuk menyiapkan Ramadan itu begitu banyak ya yang harus kita awali. Yang pertama, paling tidak di dalam diri kita itu sudah menata hati kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bertobat, mengakui banyak salah. Kemudian dengan banyak melakukan amal-amal soleh, ya, mulai dari zikir, baca Al-Quran, ya, beristighfar, bersedekah, ya, sholat malam. Ini adalah menjadikan diri kita insya Allah mencapai Ramadan yang akan datang ini. Insya Allah adalah Ramadan yang istimewa. Bahkan kita tahu di setiap bulan Ramadan itu ada namanya malam Lailatul Qadar. Sejak awal harus kita niatkan kita untuk meraih Lailatul Qadar. Jangan sampai kita tidak ada keinginan untuk meniatkan diri meraih Lailatul Qadar ya. Tapi sejak awal sudah kita niatkan untuk meraih Lailatul Qadar ya. Dan juga yang banyak perlu sampaikan tadi, pesan-pesan adalah menghindari perilaku-perilaku yang menghentarkan perbuatan dosa, mulai dari ucapan, tadi lebih-lebih adalah ghibah ya. Banyak ketemu orang menjadikan banyak ghibah, jadi menahan diri nggak ngobrol kalau itu yang nggak jelas ya. Tapi kalau ketemu kita diskusi, baca Quran di sini, kalau ngobrol tiap malam ada ngobrol ketemuan pagi subuh baca hadis ya, diskusi. Insya Allah itu bermanfaat ya. Bapak-bapak ibu bisa hadir di Masjid Al-Hidayah. Kita ada program ngaji Quran setiap Selasa, Rabu, Jumat habis maghrib sampai Isya ya. Ketemu ngobrol baca Al-Quran ya. Saling menyimak jadi latihan memperbaiki bacaan Al-Quran. Yang belum bisa sampai bisa, yang belum lancar sampai lancar, yang sudah lancar biar tambah hafalannya. Jadi begitu insya Allah program kita itu demikian mungkin ya. Dan silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang mau bertanya terkait dengan Ramadan ini, terkait bagaimana pengalaman Bapak Ibu ketika mau Ramadan atau menjaga Ramadan ini gimana? Monggo silakan, pakai persoalan monggo disampaikan. Monggo, ada Bapak Ibu? Kok nggak ada kartu? Tapi nggak ada kartu ya. Oke, ini waktunya masih gelap ya, masih gelap karena mendung ya. Oke Pak Afan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, seandainya saya mau tanya, nenek saya sudah tua, kira-kira ada dispensasi puasa, bagaimana caranya? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau masih punya nenek. Nenek masya Allah ya. Bagaimana ketika sudah nenek-nenek nggak kuat puasa, bahkan saya ngopon malahan ya, sering lupa itu gimana dia puasa. Moga saja. Jadi kalau ada orang yang kesulitan puasa, misalnya sakit yang susah sembuh, atau orang yang
puasa, ada solusi yaitu membayar fidyah, ya, sesekali Ramadan. Itu dipikir macam-macam, besarnya berapa, gitu ya, macam-macam. Pelanggaran yang umum ya 1 kali makan, ya, makan sehari seorang. Jadi membayar fidyah. Biasanya di masjid itu di akhir Ramadan atau di bulan Ramadan kan bayar zakat fitrah ya, ada zakat mal, ada fidyah ada. Ya sudah di masjid, Pak, di sini fidyahnya berapa? Sudah itu aja. Gitu aja. Jadi solusinya kalau 30 hari ya, misalnya bulan Ramadan 30 hari, bayar fidyah sebanyak 30 hari. Itu 1 bulan, bulan pas 1 bulan. Kalau apa namanya 29 ya 29 sesuai dengan puasa ini. Itu fidyah adalah untuk orang yang tidak mampu puasa. Nah, tidak mampu puasa bisa tua, bisa sakit yang tanda petik diarahkan kesembuhannya sulit. Ya. Nah itu, begitu Pak kira-kira jawabannya. Itu 1 hari apa 1 kali makan, Ustaz? Gimana? Untuk fidyahnya 1 hari kalau 3 kali kan berarti. Kalau 1 kali makan. Kalau 1 hari 50.000 nggak cukup ya? Iya. Iya. Itu kalau dalam bahasa itu 1 mut. Berarti sekali makan. Ya, makanya ikuti takmir di masjid di situ. Sehari berapa Pak? Gitu ya. Kalau hitungan dia 1 kali makan misalnya 25.000 cukup, ya kan? 1 kali makan semua. 1 kali makan. 1 kali makan. Kalau 3 kali makan, ya. 75 kali 30. Jadi 1 kali makan. Nah itu ikuti saja ketentuan takmir masjid. Karena itu memang beda-beda dan relatif tanda petik. Kali makan orang sini dengan orang Amerika beda. Gitu Pak ketentuannya. Sudah nanti tanya takmirnya sampai fidyah 10 hari, 30 hari, gitu aja berapa? Oke, jadi ada solusi bagi orang yang tidak mampu puasa karena sakit, karena sudah tua, maka membayar fidyah. Kalau sakit sudah sembuh berarti Kalau sakit yang itu memang kayak misalnya saya sakit 5 hari, nama ya tidak puasa misalnya, ya saya nanti bayar karena saya setelah itu bisa puasa. Jadi tidak fidyah karena setelah sakit masih mampu berpuasa. Yang masih sakit tua yang tanda petik dia sulit sembuhnya. Itu yang saya maksud sakit yang kalau kita masih muda atau masih setelah sakit sembuh bisa puasa, utang aja, bagaimana musafir kita muda seperti itu. Oke, jadi jelas orang sakit yang dimaksud di sini adalah sakit yang kelihatannya sudah tidak tahunan, ya sudah nggak sembuh, nggak normal, ya, maka membayar fidyah. Tapi kalau kita sakit, kemungkinan kita sehat lagi, nanti bukan membayar fidyah, tetapi menyaur atau mengganti, ya, mengkodok puasa kita di bulan Syawal atau di bulan Muharram, Dzulhijjah, ya, sebelum Ramadan berikutnya. Jadi begitu. Jadi Islam itu ya, memberikan solusi. Ibadah itu diberikan Allah itu ya jalan. Kalau tidak bisa ada rukhsah, ada solusinya. Bukan tidak melaksanakan ibadah, kan begitu. Kalau nggak bisa puasa bukan nggak puasa. Ada hal lain yang bisa dilakukan untuk menggantikan puasa. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Oke, Bapak di Salam. Ini masalah puasa. Ini ada yang mengatakan bahwa puasa itu lebih baik tidur daripada ngomong alih. Ini gimana Pak Ustaz? Itu daripada nambah-nambah. Oke, ada ibu jawab aja. Oke, Ibu. Langsung nomor Pak. Bapak, Ibu yang mana? Ada yang nanya? Assalamualaikum Pak Ustaz. Mau tanya untuk amalan bulan puasa untuk wanita yang lagi tidak sholat atau
menstruasi, itu apakah boleh membaca Al-Quran yang lewat HP tanpa memegang mushaf Al-Quran? Lalu untuk pengajiannya, kalau ikut pengajian apakah boleh masuk ke dalam area masjid yang untuk sholat? Satu lagi untuk Lailatul Qadar itu Pak Ustaz, apakah boleh ikut Lailatul Qadar untuk malam ganjil terakhir? Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab dulu ya, dan saya catat nanti lupa. Yang pertama, lebih baik tidur daripada ngomong ngalor gitu. Betul Pak? Saya kecil daripada kumpul orang kita seluruh ini rumah. Daripada ngerasa dewa lebih baik tidur. Tapi lebih baik baca Quran daripada tidur. Lebih baik tinggal daripada tidur. Lebih baik belajar daripada tidur. Kan gitu ya. Tapi daripada berbuat maksiat lebih baik tidur, karena tidur itu menghindari dari maksiat. Sampai dosa oleh, tapi pas turu Pak. Saya mimpi mencuri. Kira-kira dosa enggak? Enggak. Sampai nolak berbuat dosa, tapi pas turu itu akhirnya nggak jadi dosa karena nggak sadar. Jadi itu betul Pak. Kalau daripada berbuat maksiat lebih baik tidur, gitu ya. Ngomong kalau itu lebih baik tidur. Tapi lebih baik amalan yang berpahala tadi daripada tidur. Walaupun tidur kalau diniati menghindari maksiat tidak dapat pahala. Ya, cukup Pak ya. Yang pertanyaan Ibu tadi, yang pertama, misalnya sedang haid ya Bu ya, apakah satu tadi amalan-amalan Ramadan apa yang bisa dilakukan? Tanya sekarang, kecuali apa? Puasa. Kemudian sholat, tidak boleh kan? Itikaf, tidak boleh. Ya, bagaimana? Dengan kalau ada pengajian ikut di luar salat aja, tetap mendengarkan, gitu ya, di posisi luar tetap ikut boleh. Orang-orang yang punya atas dulu itu kan dimaksudkan karena belum ada softtek kan dikhawatirkan akan mengotori masjid, gitu ya. Nah sekarang sudah ada softtek buktinya, tapi tetap menghormati masjid karena kita yang punya atas masjid itu suci ya di area yang di luar, gitu ya. Tapi tetap mengikuti aktivitas kajian di masjid, misalnya solusinya seperti itu. Kemudian yang kedua, amalan-amalan apa? Kalau kita tuh ya, Ibu bisa baca sholawat, bisa baca kalimat-kalimat zikir yang banyak, tasbih, tahmid, subhanallah bihamdihi subhanallah, itu kalimat yang ringan di mulut, pahalanya timbangannya berat. Jadi pilih kalimat-kalimat zikir yang Ibu baca yang punya pahala yang besar. Ya, jadi zikir yang banyak. Termasuk amalan-amalan yang lain, aktivitas keluarga ya, menyiapkan makanan keluarga dan sebagainya, semua diniati ibadah. Tetap itu bernilai ibadah di bulan Ramadan yang berlipat ganda, gitu ya. Jadi yang tidak boleh saja jangan dilakukan seperti sholat, ya, puasa, termasuk baca Quran. Saya berpendapat tidak membaca Quran, kecuali, nah ini guru saya bilang dulu, kecuali orang yang hafid Quran, hafidho, supaya hafalannya gak hilang. Dia baca Quran bukan bermaksud membaca Quran, tetapi untuk murojaah. Itu guru saya jelaskan begitu. Ya saya. Jadi yang hafal Quran supaya seminggu juga gak lali, tetap murojaah Quran, tapi niatnya tidak baca Quran. Niatnya bisa dikir atau murojaah supaya tidak lupa. Nih nggak hafal Quran, dikir yang lain saja, gitu ya. Dikir yang lain saja. Bisa jadi Quran itu kalau niatnya tidak baca Quran, bisa dibaca niat dikir. Sampai misalnya baca buku al-Falaq kamu sudah dikir pagi dan petang ya kan, diniatin dikir, ya boleh saja. Bukan nanti baca Quran. Nah misalnya seperti itu. Nah oleh karena itu ketika Lailatul Qadar tetap Ibu bisa itikaf di rumah, tanda petik. Tidak itikaf di masjid, ya karena punya hadas sakit tadi ya. Bisa saja ibadah di rumah dengan banyak zikir tadi, ya, dan ibadah-ibadah yang lain. Apakah Lailatul Qadar itu hanya cuma zikir, sholat saja? Enggak. Bisa saja kita sudah di malam itu dilipat gandakan kehidupan. Beramal soleh apapun yang dibolehkan orang yang haid itu seperti apa.
ya silakan gitu ya. Melayani orang berbuka, melayani sahur dan sebagainya, itu juga pahala besar karena Allah. Jadi intinya tetap bisa melakukan ibadah-ibadah di malam-malam bulan Ramadan untuk mendapatkan Lailatul Qadar, kecuali yang tidak dibolehkan yaitu sholat misalnya dan baca Quran. Ya, kalau dia ada zikir begitu. Jadi gitu ya. Jadi tetap bisa melakukan aktivitas maksimal. Zikir di malam hari, banyak bacaan zikir yang itu mendapat pahala. Sudah cukup belum pertanyaannya? Sudah terjawab semua? Ada lagi nggak Pak? Kalau tidak ada saya bertanya satu. Ingat soal masalah terkait dengan itikaf ya. Itikaf itu kan sering diidentik tadi ya, kita berdiam diri di masjid. Nah, sementara itu ada orang itu yang tidak sempat waktunya untuk diam diri di masjid. Contoh, apalagi malam hari, petugas satpam yang dia harus menjaga bekerja malam hari. Kalau ditinggalkan, wah gawat hilang. Yang kedua, umpamanya seorang nakes, dokter yang harus operasi, perawatnya yang beroperasi, wah ini waktu ini kagak tahu operasi ini semua tak tinggal gimana. Nah itu, nah bagaimana malam-malam itikaf yang tidak bisa kita laksanakan karena memang ada hal yang tidak bisa kita tinggal, termasuk bawahnya pilot, nyetir mobil, pesawat di atas gimana itikaf, supir bus dan lain sebagainya, driver. Nah apakah bagaimana itikafnya bagi saudara-saudara kita atau orang yang memang punya pekerjaan yang memang tidak bisa ditinggalkan berlama-lama untuk di masjid. Pertanyaannya saja dengan bertanya, itikaf itu hukumnya apa? Sunnah. Gak dilakukan tidak dosa. Jalan menuju mendapatkan Lailatul Qadar apakah dengan itikaf saja? Tidak. Ketika jadi satpam, niati ya Allah, saya ini bertugas, nggak bisa itikaf, tapi saya berniat tugas saya ini, kewajiban saya juga Lailatul Qadar, tanda petik mencari Lailatul Qadar. Itu bisa jadi. Berarti dia bekerja malam itu menjalankan tugas ya, niatkan karena Allah, bisa jadi dinilai lebih baik daripada 1000 bulan aktivitas bekerja mencari nafkah. Itu juga aktivitas wajib kan, malah kalau aktivitas wajib pahalanya lebih besar. Jadi jangan dimaknai mendapatkan ilmu qadar itu cuma itikaf berdiam diri kerja, tidak, ya kan? Ngajar pas malam atau bekerja tadi karena ada shift malam, nyupir bis, nyupir pesawat ya, jadi pilot, hati-hati karena Allah. Jadi nilai ibadah Lailatul Qadar itu bukan cuma sholat zikir saja di malam itu, enggak. Seluruh aktivitas amal soleh, sedekah di malam hari itu seperti sedekah di malam Lailatul Qadar. Bekerja mencari nafkah di malam itu seperti ibadah bekerja mendapat Lailatul Qadar. Harus dimaknai luas seperti itu. Sehingga yang sempat ke masjid bagus, gitu ya. Zikir sholat bagus. Yang tidak sempat ke masjid karena ada kewajibannya sama fardu tadi seperti salat dan sebagainya juga bagus, asal dilihatkan untuk kesana. Nah, itikaf itu apa? Sudah jadi kan dari Islam sudah itikaf juga. Makanya setiap masuk masjid, walaupun cuma berdiam diri 1 menit 2 menit, sudah itikaf itu. Itu makna itikaf seperti itu. Diniati tadi ya. Kemudian aktivitas ibadahnya apa? Tambahkan sholat, zikir, baca Quran, ngaji. Itu itikaf. Jadi pada itikaf itu sudah masuk masjid, duduk saja itu sudah namanya itikaf. Ya, berdiam diri itu namanya itikaf. Baru berdiam diri ngapain? Itu tambahan lagi ibadah. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi jangan susah, jangan berpikir sempit. Lailatul Qadar hanya bisa diraih orang yang masuk masjid. Tidak, ibu-ibu di rumah bisa. Ibu-ibu jam 3 bangun, nyiapkan sahur. Ya Allah, saya niat dapat Lailatul Qadar, bisa. Gitu ya. Segala amal soleh dilakukan malam hari itu namanya supaya mendapat malam Lailatul Qadar. Bisa, tidak hanya itikaf. Memang contoh Rasulullah, terutama 10 hari yang terakhir beliau makan tidak pulang ya. Itu itikaf di masjid. Itu terutama memberi contoh bagi orang-orang yang sempat, yang punya waktu dan seterusnya. Mungkin itu ya jawaban saya. Terima kasih, saya kira cukup. Mohon untuk ditutup dengan doa. Semoga kita semuanya senantiasa diberikan rahmat oleh Allah
sehat walafiat, rezeki yang berkah, anak yang soleh dan solehah. Amin. Moga. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'matahu wa mazidna. Ya Rabbana lakal hamdu wa yanbaghi jalali syukri. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma afrigh 'alaina sabran wa tawaffana muslimin wa tawaffana bi husnil khatimah. Allahumma anta rabbuna farzuqna istiqamah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ij'alna muqimina as-salah wa min dhurriyyatina rabbana taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan